Pelaku narkoba sembunyi di kamar bayi. Program makan gratis masih terkendala. Wisata Tari Sigale-Galai ramai. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Berita pertama, saudara, seorang pelaku narkoba di Kota Medan mengelabui polisi dengan cara berpura-pura menidurkan bayi. Aksi ini dilakukan saat petugas menggelar penggerebekan di sarang narkoba kawasan Katamso, Medan. Momen pelaku narkoba berpura-pura menidurkan bayi warga tersebut terjadi saat polisi melakukan operasi gerebek sarang narkoba di sepanjang jalan Brigjen Katamso, Medan. Saat polisi datang, sejumlah pelaku narkoba berhamburan melarikan diri, termasuk satu di antaranya yang mencoba kabur dengan mengelabui polisi. Pelaku berinisial MS berpura-pura menidurkan bayi warga yang rumahnya dimasukinya agar seolah-olah pelaku merupakan bagian dari keluarga sang bayi. Namun polisi yang sejak awal melihat pelaku bertransaksi narkoba tidak berhasil dikelabui pelaku, dan pelaku pun kemudian dibawa ke Polrestabes Medan. Kaur Bin Opsnal Satres Narkoba Polrestabes Medan, Ibtu Daraman Lumban Raja, menyebut dari lokasi penggerebekan pihaknya juga menyita sejumlah barang bukti narkoba dan alat hisapnya yang ditinggal pelaku di lokasi penggerebekan. Laki-laki diduga sebagai penyalahguna narkotika, kemudian juga kita temukan barang bukti narkotika beserta dengan alat-alatnya juga kita amankan dan saat ini sudah kita bawa komando. Nantinya lokasi rawan narkoba tersebut akan terus diawasi dan akan melakukan gerebek kembali jika praktik jual beli narkoba kembali ditemukan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Solidaritas Puan Indonesia di Kota Medan mengecam ucapan Fadlizon yang menyangkal tragedi kekerasan seksual pada Mei 1998. Menurut mereka, tragedi pilu tersebut harus menjadi catatan agar tidak terulang lagi. Puluhan aktivis wanita yang tergabung dalam Puan Indonesia di Kota Medan Rabu siang menggelar unjuk rasa di flyover Jamin Ginting, Medan. Dengan membawa spanduk bertuliskan kecaman terhadap Fadlizon, mereka juga meminta pemerintah agar melindungi kaum wanita dari tindak kekerasan seksual. Mereka menolak pernyataan Menteri Kebudayaan Fadlizon yang menyangkal adanya kekerasan seksual pada tragedi Mei tahun 1998. Masa aksi membentangkan spanduk yang berisi tuntutan kepada Fadlizon untuk segera meminta maaf atas pernyataannya yang telah mengorek luka lama korban perkosaan massal 98. Koordinator aksi Tessa menyatakan Fadlizon sebagai Menteri Kebudayaan harusnya mengenang tragedi pilu 98 agar tidak terjadi lagi, bukan menghapus untuk menghilangkan jejak kelam penguasa. Massa juga menuntut pemerintah mengusut tuntas kasus kekerasan seksual 98. Usut tuntas kekerasan seksual 98 dan adili pelaku seadil-adilnya. Yang kedua, menuntut Fadlizon untuk minta maaf dan menarik kembali perkataannya yang baru-baru ini diungkapkan di publik. Selain itu, aksi ini bukan aksi politis dan bukan aksi momentum. Ini juga sebagai aksi solidaritas bahwasannya kekerasan seksual di Indonesia saat ini masih marak dan banyak kasusnya. Tim Gabungan Pencari Fakta Komnas Perempuan telah mengungkap adanya pelanggaran HAM pada Mei 1998. Ada 85 kasus kekerasan seksual termasuk 52 kasus pemerkosaan terjadi pada saat itu. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.
Saudara, penggerebekan narkoba di Jalan Brigjen Katamso Medan diwarnai aksi kejar-kejaran antara polisi dan bandar narkoba. Seorang target yang sudah lama diincar petugas akhirnya tertangkap. Lokasi rawan narkoba di Jalan Brigjen Katamso Gang Nasional kembali digerebek personil Sat Narkoba Polrestabes Medan. Dalam penggerebekan ini, petugas terlibat aksi kejar-kejaran dengan bandar yang selama ini menjadi target. Saat ditangkap, target berinisial DW sempat mencoba kabur dalam kondisi tangan diborgol. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah paket narkotika jenis sabu siap edar. Rencananya akan dipasarkan di lokasi penggerebekan. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Arwan, menyebut akan mendalami keterangan pelaku guna menangkap pemasok narkoba. Untuk lokasi penggerebekan, petugas memastikan akan tetap melakukan pengawasan. Pada hari ini kita berhasil mengamankan satu bandar yang sudah cukup lama menjadi TO kita, dan dari bandar ini kita mengamankan beberapa barang bukti antara lain sabu, timbangan, bong, dan juga perangkat-perangkat yang digunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Dan hari ini kita melaksanakan kegiatan gerebek sarang narkoba ini menindaklanjuti karena banyak keluhan masyarakat yang sampai ke kami. Selain menangkap pelaku DW yang berperan sebagai bandar narkoba, polisi juga mengamankan sejumlah pria yang merupakan pengguna narkoba. Mereka ditangkap saat hendak membeli narkoba di lokasi penggerebekan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Program MBG kurang fasilitas, saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syahpurba, dalam Kompas Sumut. Saudara, pelaksanaan program makan bergizi gratis di Sumatera Utara belum berjalan lancar akibat belum terpenuhinya jumlah fasilitas dapur mencapai 1.200. 6 bulan setelah peluncuran program makan bergizi gratis, pelaksanaannya masih terkendala akibat keterbatasan fasilitas dapur penyedia makanan atau satuan pelayanan pemenuhan gizi di Sumatera Utara. Badan Gizi Nasional telah menetapkan untuk Sumatera Utara diperlukan 1.200 SPPG. Namun hingga kini jumlah yang tersedia masih 65 atau hanya 5% dari total kebutuhan SPPG. Kegiatan sinergi dan kerjasama Badan Gizi Nasional dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara berlangsung Kamis siang di kantor Gubernur Sumatera Utara. 33 kabupaten kota masih dalam tahap penyediaan SPPG. Nantinya setiap kabupaten kota harus menyediakan lahan untuk 3 lokasi SPPG dengan luas masing-masing 800 meter persegi. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana berharap Sumut tahun ini bisa memenuhi total kebutuhan SPPG, sehingga dapat melancarkan program makan bergizi gratis dan meningkatkan perputaran ekonomi sebab bermitra dengan pengusaha lokal. Ya, kan ada 2 jenis mitra yang akan terlibat dalam makan bergizi. Satu sebagai mitra penyelenggara SPPG, satu lagi sebagai pemasok bahan baku. Jadi semuanya sangat memungkinkan untuk terlibat. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengatakan saat ini lahan yang tersedia untuk pembangunan SPPG masih 153 lokasi. Pemerintah daerah terus mengusahakan pencarian lokasi dengan mempertimbangkan efisiensi distribusi. Menunggu tersedianya lokasi, yayasan yang ingin menjadi mitra pengelola SPPG dan mitra penyedia bahan baku bisa melakukan pendaftaran. Jadi tadi masih bingung bagaimana cara mendaftar, bagaimana cara agar SPPG-nya ini bisa masuk dalam list atau terdaftar di BGN. Karena itu tadi sudah sangat dijelaskan oleh Pak Kepala bagaimana metode mendaftar, yang boleh daftar kelasnya apa-apa saja. Pemerintah daerah diharapkan agar dapat segera menyediakan lokasi untuk SPPG agar program makan bergizi gratis dapat segera berjalan di daerah. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Sumatera Utara menjadi tuan rumah Lomba Lari Alam Internasional Trail of the King.
Kabupaten Samosir menjadi lokasi yang akan memberikan pengalaman tak terlupakan bagi peserta. Samosir kembali mencuri perhatian dunia. Kali ini sebagai lokasi yang dipercaya menggelar ajang internasional Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) World Series. Event bergengsi ini akan hadir dalam bentuk Trail of the Kings, dijadwalkan berlangsung 17-19 Oktober 2025 di Kabupaten Samosir. Dalam lomba ini nantinya terbagi dalam 6 kategori, 5 km, 10, 28, 60, dan 100 km. Nantinya ada 25 negara yang turut serta dengan target jumlah atlet lari sebanyak 2.000 orang. Provinsi Sumatera Utara telah menandatangani kerjasama dengan pihak UTMB. Kegiatan ini akan dikelola oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Menurut Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, kegiatan taraf internasional ini menjadi satu-satunya yang didanai dari APBD. Diharapkan semua sektor dapat bekerja sama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta mengangkat Danau Toba sebagai sport tourism Indonesia ke kancah global. Ini kegiatan internasional, tadi kalau kata MC ada 2.000 ya Pak? 2.000, tapi kita ingin menggabungkan beberapa kegiatan menjadi satu. Target kita bisa di 5.000-an Pak ya. Target kita bisa di 5.000-an. Serta nanti yang mengikuti ini, oleh karena itu dijaga Pak daerahnya. Dalam kegiatan ini, pariwisata Pulau Samosir akan mendapat peningkatan kunjungan serta mendapat perhatian serius baik dari segi sosial, ekonomi, dan terutama dari sisi lingkungan yang harus semakin dilestarikan sebab pariwisata Danau Toba bergantung pada alam. Rogana Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, kelompok masyarakat peduli Sumatera Utara mendatangi gedung kepolisian daerah Sumatera Utara. Mereka melaporkan akun media sosial yang telah menghina Gubernur Sumatera Utara terkait kisruh 4 pulau. Dalamnya bisa dikelola sama-sama. Jadi tadi kita sampaikan kita kolaboratif. Ini adalah salah satu postingan di akun media sosial yang terindikasi menghina Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Postingan ini merupakan respon sang penggugah video yang kesal atas kekisruhan kepemilikan 4 pulau antara Provinsi Sumatera Utara dan Aceh. Pengunggah diduga tidak ingin 4 pulau tersebut menjadi milik Sumatera Utara, sehingga mengecam pernyataan Bobi Nasution yang menginginkan pengelolaan pulau secara bersama. Koordinator Masyarakat Peduli Sumut Rustam Effendi Nainggolan mengatakan mereka melayangkan pengaduan masyarakat dengan harapan sejumlah akun yang mengunggah hinaan terhadap Gubernur Sumatera Utara dapat segera diproses. Pemerintah sungguh-sungguh hadir untuk dapat melakukan penertiban terhadap orang-orang yang seperti itu, sehingga tidak sembarang mengatakan hal-hal yang tabu dan hal-hal yang tidak dapat kita terima pada adat timur kita. Selain kelompok masyarakat peduli Sumatera Utara, ada kelompok lain yang melakukan hal serupa di Polda Sumatera Utara. Mereka juga meminta agar sejumlah akun yang menghina gubernur segera diproses hukum. Menanggapi hal ini, Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Ferry Walintukan bilang telah menerima pengaduan masyarakat tersebut. Menurutnya, kasus ujaran kebencian lebih baik dilaporkan langsung oleh yang bersangkutan. Namun demikian, Dumas yang dilayangkan beberapa kelompok ke Polda Sumatera Utara tetap akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, jadi memang kalau untuk pencemaran nama baik itu seyogyanya harus dilaporkan oleh yang bersangkutan. Tetapi dalam hal ini disebutkan bahwa memang masyarakat keberatan mungkin pejabatnya atau yang didukungnya dilaporkan untuk pencemaran nama baik. Tapi hal ini Polda Sumatera Utara dalam hal ini sudah menerima pengaduan tersebut dan akan kami tindak lanjuti. Sebelumnya, polemik 4 pulau di perbatasan Aceh Sumut menjadi ramai diperbincangkan. Respon cukup beragam mulai dari respon positif hingga respon negatif. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Wisata tarian si gale-gale tarik wisatawan. Saksikan usai jeda.
Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, banyaknya anak putus sekolah karena terkendala biaya membuat pemerintah Provinsi Sumatera Utara gratiskan seluruh pembiayaan sekolah, SMA dan SMK negeri. Kebijakan ini akan dimulai Juli mendatang. Dalam merealisasikan janji pemerintah, Gubernur Sumatera Utara telah mengeluarkan kebijakan sekolah gratis. Bulan Juli 2025, seluruh uang sekolah untuk pelajar SMA dan SMK digratiskan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution saat penyerahan aset Pemko Gunung Sitoli ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Bobi menyampaikan program pendidikan ini diantaranya pelaksanaan sekolah 5 hari, serta menggratiskan seluruh pembiayaan termasuk biaya komite yang ada di sekolah SMA dan SMK negeri di seluruh Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dilakukan untuk mengurangi banyaknya anak putus sekolah dikarenakan terkendala pembiayaan. Kebijakan ini akan dilaksanakan secara bertahap dan direncanakan akan dimulai dari daerah terpencil yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Programnya nanti sekolah gratis dan sekolah 5 hari akan kita mulai tahun ini, ya. Jadi tidak ada lagi pungutan-pungutan, baik itu SPP, uang komite. Kemarin juga kita dapat, saya tanya warga, kan mau masuk tahun ajaran baru ya, tanya mau masuk sekolah di mana, untuk masuk SMA tuh ada yang berpikir berkali-kali loh. Untuk orang tua pasti berpikir berkali-kali untuk membuat anaknya lanjut sekolah ketika di SMA ini satu hal yang riskan. Pemerintah provinsi berharap dengan kebijakan ini nantinya tingkat putus sekolah di Sumatera Utara akan berkurang. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Lubuk Larangan merupakan sebuah kearifan lokal warga Mandailing Natal, Sumatera Utara. Selain menjaga ekosistem alam, warga juga bertekad melestarikan ikan sungai. Salah satu kearifan lokal yang masih dipertahankan warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara adalah Lubuk Larangan. Lubuk Larangan ini merupakan kegiatan warga menjaga ekosistem alam, termasuk diantaranya melestarikan sumber daya berbagai jenis ikan di Lubuk Larangan, Desa Tambangan Jahe, Mandailing Natal. Di sini berbagai jenis ikan seperti ikan lele, nila, mas, dan jurung hidup bebas dan masih terjaga kelestariannya. Di sungai ini juga ikan-ikan dapat berkembang biak dan menyebar ke beberapa sungai di wilayah ini. Ikannya ini dulunya bukan ikan jurung, akan tetapi ikannya ini ikan mas sama ikan nila. Terus yang sekarang ini ikan jurung ini naik dari Sungai Batanggadis menuju ke hulu. Jadi disinilah bermuaranya dia jadinya kan, di bawah jembatan Lubuk Larangan Tambangan Jahe ini. Jadi seterusnya yang mana yang di ini kan lokasinya ini Aik Tambangan, yang di hulunya Sungai Batanggadis. Aik Tambangan ini Lubuk Larangan juga dibuat, namun inilah pusatnya salah satunya yang bermuara ikan di Desa Tambangan Jahe ini. Inilah. Di beberapa lubuk larangan juga dibuka setiap tahunnya, menangkap menggunakan jaring atau jala. Uang dari hasil penjualan tiket nantinya disumbangkan untuk pembangunan desa dan anak yatim. Hairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, Desa Wisata Tomok Persauran di Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir menjadi salah satu destinasi favorit bagi para wisatawan yang datang ke Danau Toba. Di sini wisatawan dapat melihat perkampungan rumah Batak dan menari tortor bersama patung legenda Si Gale-Gale. Begitulah suasana perkampungan Batak di Desa Wisata Tomok Persauran, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Pada momen liburan dan akhir pekan, kawasan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan yang sedang berwisata di kawasan Danau Toba. Lokasinya tidak jauh dari pelabuhan kapal feri Tomok dan pelabuhan kapal motor penumpang, sehingga aksesnya mudah didatangi. Salah satu yang paling diminati adalah wisata sejarah dan budaya dengan menari tarian tortor khas Batak bersama patung Si Gale-Gale diiringi musik gondang. Wisatawan secara bersama-sama dapat menari dengan balutan kain ulos yang disediakan pengelola.
Si gale-gale adalah patung atau boneka menyerupai manusia yang bisa menari karena digerakkan seseorang dari belakang menggunakan tali. Seorang wisatawan mengaku senang dapat mengikuti tarian tortor bersama patung si gale-gale. Ia ingin memperkenalkan budaya Batak terutama bagi anak-anaknya sebagai generasi muda. Ya, kita sebagai orang Batak, terus terang bangga akan kampung halaman dengan tradisi si gale-gale. Kira-kira demikian. Ini kan abang juga membawa anak-anak nih sebagai generasi Batak, kan apa nih harapan abang atau keinginan abang kepada anak-anak yang sengaja abang bawa ke lokasi patung si gale-gale? Ya, harapan kita sebagai orang tua dengan demikian, dengan ini anak-anak juga mengerti akan tradisi dan budaya kita sebagai orang Batak. Selain dari dalam negeri, banyak juga wisatawan mancanegara seperti Malaysia, Jepang, Tiongkok yang turut berkunjung. Di sini pemandu juga menjelaskan sejarah patung si gale-gale. Ceritanya dahulu seorang raja yang kehilangan anak tunggalnya saat berperang, sehingga oleh rakyatnya dibuatkan patung replika yang sangat menyerupai anak raja tersebut. Yang kita lihat itu aja. Memang kita sudah perhatikan karena yang masuk ke sini untuk menari, untuk foto-foto, bukan sekedar suku Jawa, bukan sekedar suku Ambon apa segala macam. Bahkan dari mancanegara juga seperti Malaysia, contohnya Malaysia, Jepang, Cina itu dia mau dia pakai itu, Pak. Dan memang dia datang ke Samosir ini, tujuan dia untuk ke makam ke si gale-gale ini dan ke makam raja. Masih di kawasan yang sama, wisatawan juga dapat mengunjungi destinasi seperti Makam Raja Sidabutar, Museum Batak, dan banyak tempat kuliner serta cenderamata. Armando Sinaga, Kompas TV, Samosir, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.